Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada hari ini nikmat Allah yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan satu amal yang ternyata amal ini lebih baik daripada sholat sunnah, yaitu menuntut ilmu. Ya, dengan sebab menuntut ilmu jadi kita tahu tentang sholat sunnah dan lain-lain. Makanya sahibul ilmi yastaghfirullahu kullu syai'in hatta ya. Jadi semuanya pergi dosanya insya Allah. Bahkan menuntut ilmu itu lebih penting dari makan dan minum. Orang makan minum kata Imam Ahmad sehari cuma 1 atau 2 kali. Tapi kalau ilmu butuhnya setiap tarikan nafas. Ya. Bahkan kalau kita nggak punya ilmu, nggak mau belajar, menuntut ilmu, apalagi ilmu agama, maka setan akan mudahnya, kata Ibnul Jauzi, untuk menyesatkan manusia. Jadi orang sesat itu salah satunya gara-gara nggak mau menuntut ilmu. Makanya talbis iblis, sadduhum 'anil ilmi. Tipu daya iblis itu jauhkan manusia dari ilmu. Faiza atfa masabihahum khabatuhum bidzulam kaifa syaa. Karena ilmu itu cahaya, kalau cahayanya mati maka dengan mudah setan akan mengajak manusia pada kesesatan karena nggak punya cahaya dia. Makanya kita bersyukur bisa menuntut ilmu. Dan alhamdulillah, masya Allah, kita doakan sahibul bait ya, Ibu Dara, kemudian Abah Nyai, ya sebutnya Nyai apa? Nyai cantik. Farida, Nyai Farida, masya Allah. Tadi saya dilihatin umur berapa tadi? Usia berapa? 33 tahun. Ya, masya Allah. Ya, jadi kita doakan keduanya, keluarga besar Nyai Farida dan keluarga besar daripada Ibu Dara, semoga Allah barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Nah, itu doa kalau kita habis dikasih makan sama orang, ya mau akan banyak kagak apal-apal, ya makanya ya jadi taliwang 3, ya bakso banyak, jus masih ngambil, ya kopi sebelah, ya doain kagak jangan sampai, ya kita ucapan sekali lagi Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Artinya gini, Allah berkahi Nyai dan Ibu Dara, ya ampuni dosanya, rahmatin. Ya, satu lagi doanya, Allahumma at'im man at'amana waski man sakona. Nah, itu artinya gini, Allah berikan makan orang yang memberi kami makan dan berikan minum orang yang memberi kami minum. Ngasih makan minum itu paling gede. Ya, kalau ibu bukan tafsir, namanya tafsir Ibnu Katsir, orang kalau suka ngasih makan tuh, maka ngasih makan tuh harus jadi kebiasaan. Bukan tugasnya Jumat, bukan. Jangan ada orang Jumat doang. Ya, Jumat barokah. Ntar malaikat mautnya datang Selasa gimana? Ya. Jadi harus jadi kebiasaan. Jumat mah hanya memotivasi aja. Selanjutnya lanjutin deh. Mau ngasih supir, jangan pelit-pelit amat tuh supir. Kan udah uang makan dikasih. Ya kalau ada mah kasih. Ya, sedekah. Ya ngasih buat siapalah. Ya masya Allah. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir, orang yang suka ngasih makan orang lain dapat buah di surga nanti. Orang yang suka ngasih minum, ya dapat anggur di surga namanya Rahiqil Mahtum, arak halal di sana ada. Ya bukan arak di dunia, arak halal di surga namanya Rahiqil Mahtum. Buat siapa? Buat orang yang suka ngasih minum buat orang lain. Kan pernah ada pelacur kan, tobat terus ngasih minum anjing, jadi pahala. Gimana yang dikasih minum ustadz? Gitu kan?
Ya, itu baru tak air putih. Gimana kalau jus dong-dong? Ya, dah. Makanya Masya Allah buat Sahibul Bait, jadi mudah-mudahan jadi amal soleh ya. Nah, ikhlasin kalau ada yang makan banyak ya Nyai ya, Bu Farid ya, Bu Dara ya. Nah, termasuk saya banyak. Sebenarnya saya jarang makan nasi. Baru tadi makan nasi. Taib. Kita ini sebenarnya kita lagi masuk bulan Zulqaidah. Zulqaidah mungkin. Kita sebentar masih masuk Zulhijjah. Nah di bulan Zulqaidah ini dikenal dengan bulan haram. Coba ada 4 bulan haram, sebutin. Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Itu 4 bulan haram. Hebatnya 4 bulan haram ini berurutan. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram berurutan. Nih, Bu. Siapa yang Ramadannya kemarin agak rada-rada, maksudnya kurang maksimal, ini kesempatan. Dikasih kesempatan bonus kedua oleh Allah masuk bulan Zulqaidah. Ini bulan haram. Makanya apalagi masuk Zulhijjah, apalagi masuk Muharram. Karena ada 3-10 yang dinanti-nanti dan dimuliakan oleh orang-orang saleh. Yang pertama adalah 10 terakhir Ramadan. Kedua 10 awal Zulhijjah. Terakhir 10 awal Muharram. Nah, kita akan masuk Muharram, Zulhijjah dulu baru Muharram, tapi diawali dengan Zulqaidah ini. Makanya Zulqaidah ini hati-hati bikin dosa. Ya, kenapa? Karena di bulan haram ini bikin dosa ini lebih berbahaya daripada di bulan biasa. Apalagi kalau bikin ketaatan. Nah, makanya Bu, Masya Allah, kemarin Ramadan insya Allah mudah-mudahan amal Ibu diterima. Ya, makanya ya banyakin doa terus. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Biar diterima amalnya. Tapi kalau yang kemarin Ramadan masih kurang, memang manusia itu emang nggak boleh puas sama amal. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang hebat, lakukan 3 hal dalam beramal tuh. 1, kalau mau beramal segera, buruan, jangan nungguin Jumat, ya, jangan nungguin nanti pergi haji kalau udah santai, jangan. 2, jangan merasa besar amal yang kau kerjakan, paham? Jangan sampai gue tadi baca Quran kayaknya naik tuh gue ke Sidratul Muntaha gitu ya. Gue tadi baca Quran kayaknya Masya Allah surga banget ya gue kayaknya gitu. Kayaknya gue istri solehah gitu. Jangan merasa besar dengan amalmu. Karena kalau Anda merasa besar jadi sombong. Akan merasa puas. Ya, jadi harus merasa kayak orang-orang dulu, mereka itu melakukan sesuatu tapi kemudian ada rasa takut diterima apa enggak ya, sehingga akhirnya dengan merasa tidak diterima takut beramal lagi ya, karena banyak orang yang suka merasa puas. Orang dulu kan sholat lama bagus, bacaannya Al-Baqarah, An-Nisa, sampai ada aki-aki begitu sholatnya duduk dia nangis. Kenapa dia sholat duduk nangis? Karena nggak bisa diri. Dan nangisnya kenapa? Karena ternyata dia nangis gak bisa sholat berdiri dan duduk cuman bisa baca Al-Baqarah doang 1 rakaat. Itu aki-aki dia nangis karena sholatnya duduk, dan kalau duduk cepet capek cuman bisa baca Al-Baqarah doang 1 rakaat. Ya, di kita boro-boro ya. Bahkan saya pernah mau jadi imam sholat subuh kan harusnya agak panjang, ada ibu-ibu teriak jangan panjang-panjang Tat. Masya Allah, itu saya langsung kena mental, ya. Ya. Orang-orang dulu ibadahnya lama, bagus, ikhlas, bahkan tersembunyi, tapi merasa takut amalnya tidak diterima. Kalau kita kan nggak habis sholat pede banget, so, kayaknya udah surga, udah jaminan gitu loh. Nah ini jangan. Jadi 1, kalau kita pengen jadi orang yang beramalnya maksimal, 1, kalau mau beramal harus segera. 2, jangan merasa besar amal yang kau kerjakan. 3, ya bagus dilakukan tersembunyi. Ya, tersembunyi ini lebih baik orang lain nggak tahu. Ya kecuali kalau tahu anak, istri pasti tahu lah ya. Tapi kalau
sampai medsos tahu ya jangan deh ya. Ya, alhamdulillah malam ini 3 juz. Ya, share gitu ya. Alhamdulillah malam ini bisa tahajud 11 ya. Biasanya 1 gitu ya. Jangan. Baik. Jadi sebelum kita bahas tentang sholat apa nih? Sunnah, perlu dipahami dulu Anda lagi masuk bulan apa tadi? Zulqaidah, yang disebut bulan haram. Haram itu bukan bulan haram. Haram di sini adalah bulan yang mulia. Bulan yang saking mulianya dilarang untuk berperang zaman dulu. Maka penting bagi kita memuliakan bulan Zulqaidah ini dengan amal saleh. Apalagi yang puasanya kemarin masih rada-rada. Puasanya kemarin masih kurang maksimal. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan masuk bulan Zulqaidah. Dan kemudian apa tadi bulan Zulhijjah. Kemudian baru Muharram. Masya Allah 3 bulan bonus dari Allah berturut-turut setelah Ramadan. Nah, di bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, ini semua amal soleh bagus. Ya, bahkan amal yang biasa kalau dilakukan di bulan-bulan yang mulia, apalagi bulan Zulhijjah, maka amalan biasa itu jadi luar biasa. Gimana kalau amalan itu memang sudah luar biasa? Nah, di antara amal yang memang bagus dan bahkan amal ini akan menjadi penyempurna amal-amal wajib kita adalah sholat sunnah. Sholat sunnah itu dikenal bahasanya pakai nafilah. Jadi kalau ibu kan taunya udah sholat sunnah belum? Padahal kalau sekali-kali ngomong begini, udah sholat nafilah belum? Nafilah itu berarti sholat apa tadi? Sunnah. Ya, dikenal juga dengan nama sholat tatawu. Apa? Tatawu. Udah sholat tatawu belum? Ya, cuma selalu di kita ya dikenalnya hanya namanya apa tadi? Sholat sunnah. Nah, apa sih keutamaan sholat sunnah? Ya kalau ibu punya rezeki bagus beli buku ini ya. Namanya Ensiklopedi Sholat ya. Paling berapaan ya? Paling 100.000 kali ya. Enggak usah beli tas lagi, udah beli buku aja, udah tua mah ya. Tas baik dibeli ya. Ya handphone we ganti ya. Nah, beli buku. Kenapa? Ya karena buku itu kan orang Islam tuh harus banyak baca buku kan. Ya, Iqra kan. Maka Qur'annya bagus dibaca, ya buku bagus dibaca. Nah, salah satunya ini. Nah, ibu-ibu kan kalau beli tas kenceng banget. Beli buku susah banget. Ya. Malah bukunya tuh banyak di rumah, tapi tulisannya wakaf. Punya masjid dia bawa gitu loh. Makanya saya kalau bagiin buku ya balikin lagi ya. Tuh yang balik setengah. Karena ibu-ibu itu punya self of belongingnya tinggi. Ya, maunya apa ini bawa pulang aja. Ya. Maka tolong diperiksa di rumah ibu, tahu buku saya ada di situ. Ada tulisannya apa tadi? Wakaf gitu ya. Nah, taib. Ada buku. Jadi kenapa sih keutamaan sholat sunnah? Ya. Keutamaan sholat sunnah mempunyai keutamaan yang banyak lagi agung. Apalagi dikerjakan di bulan apa tadi? Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. 1. Coba saya tanya, siapa yang masa lalunya banyak ninggalin sholat? Ya kan kelihatan mukamu, iyalah nggak usah nunjuk, saya paham. Karena tampang-tampang begini ya, tampang-tampang ini ya. Dia kalau tampang kayak Nyai Farida mau enggak soleha ya. Tapi kalau tampang-tampang kayak begini. ya makanya tahu apalagi si ibu. Yang siapa yang masa muda nggak pernah ninggalin sholat, siapa? Jarang. Ya, masa muda memang tempatnya begitu. Yang menjadi masalah masa tua masih begitu. Itu. Apalagi yang udah 40 tahun usianya. Ya, buruan tobat. Ya. Jadi kalau kayak Nyai rajin ibadah nggak usah salut. Emang waktunya. Tapi kalau kayak siapa? Kagak ada kan contohnya. Yang masih di bawah 40 siapa? Tuh iya kan? Ya, ini minyak wangi udah minyak angin semuanya gitu. Jadi kalau kayak Nyai, kayak yang sudah sepuh-sepuh, Ibu Nina, siapa lagi? Itu pada ngaku kan? Ya. Nah, itu kalau rajin ibadah emang
udah waktunya, jangan suka salut. Rajin banget ya, iya puasa sudah ya. Wih, wajar itu mah. Yang salut tuh anak-anak muda, usia masih muda, sudah rajin ibadah, itu yang sulit. Makanya saya sering bilang sama anak-anak muda tuh, kalau lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Karena banyak banget anak-anak muda itu sekarang ya jauh daripada kita, nyata ya. Baik. Jadi yang merasa punya masa lalu yang error, ya nggak masalah. Yang penting akhirnya bagus, ya. Yang penting akhirnya husnul khotimah. Yang penting ada kesempatan, itu aja. Ya. Nah, keutamaan sholat sunnah yang pertama, menyempurnakan sholat fardu sekaligus melempaki kekurangannya. Hadisnya saya bacakan. Nabi SAW bersabda, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah sholatnya. Jadi nanti orang Islam pertama kali yang dihisab itu apa tadi? Sholatnya. Ya, hisab itu apa? Dihitung sama Allah. Maka jangan main-main sama sholat. Ya, banyak ya orang orang bule masuk Islam tapi kagak sholat. Ya, pengen perbaikan keturunan tapi kagak sholat, ya nggak penting. Sholat wajib, ninggalin sholat itu dosanya gede, ninggalin sholat itu dosanya besar sekali. Apalagi ninggalin sholat sampai ditinggalin, apalagi sholat apa tadi? Asar. Maka sholat asar punya gelar hafizus sholawat was sholatul wusta. Jagalah sholat khususnya sholat wusta. Nah, bicara tentang masa lalu, SMA, SMP, kuliah, betapa banyak sholat dikorbankan, betul? Dikorbankan untuk apa? Dikorbankan untuk apa? Eva? Kerja. Dikorbankan untuk apa? Ya untuk belanja, untuk apa? Banyak. Ya, untuk nonton dan lain sebagainya. Coba teteh, apa teh? Ini kayaknya masih 35. Coba. Banyak sholat ditinggalkan gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara di kafe. Ya. Iya. Maksud saya, betapa banyak sholat itu dijadikan nomorian daripada pekerjaan dan lainnya. Tapi ya sudah, kan sudah terjadi. Yang penting sekarang gimana cara memperbaikinya. Oleh karena itu ulama ada dua pendapat. Pertama diqadha itu dibayar. Kedua nggak usah dibayar, cukup tobat, jangan ulangi lagi, perbanyak sholat sunnah. Gue demen yang kedua nih. Jadi nggak usah gini. Saya menghormati orang yang kalau habis duhur lagi, asar lagi. Mami kok sholat asarnya 2 kali? Itu asar mami tahun 1970. Jadi saya menghormati itu, tapi saya ngambil pendapat yang gampang, yang mudah. Apa itu? Tobat, jangan ulangi lagi. Ya. Ketiga, perbanyak sholat sunnah. Makanya keutamaan sholat sunnah yang pertama adalah awal ma yusabu bil abdi mal salat, karena sholat adalah amal yang pertama kali diapain? Dihisab, ya. Maka nanti begitu sholatnya bagus, semuanya bagus. Orang kalau bisa sholat bagus, masya Allah, semuanya bagus. Maka kalau ada orang sholat terus tapi korupsi, sholatnya nggak bagus berarti. Paham? Ya, ada yang salah sama sholatnya. Karena sholat itu harusnya mencegah. Nah, gitu bagus banget. Iya, masya Allah. Ya. Darah kasih mau kena. Ya, apa mana? Ya. Jadi sholat ketika kita pernah meninggalkan yang lalu-lalu, ada dua pendapatnya ya. Satu diapain tadi? Diqadha. Ini pendapat kebanyakan ulama, kita hargai. Yang kedua, tidak usah diqadha, tapi dapat tadi tobat, jangan ulangi lagi, lalu perbanyak sholat sunnah. Nah, di hadisnya kalau sholatnya bagus semuanya,
maka bagus seluruh amalannya. Berarti kalau ada orang sholat tapi tidak bagus akhlaknya, tidak bagus kelakuannya, ada yang salah dalam sholatnya. Sholat gak pernah salah, yang salah kelakuan. Kadang-kadang suka disalahin kan orang Islam. Oh lihat orang Islam sholat korupsi. Dah, bukan sholatnya, orangnya emang bejat. Maka ketika seseorang, karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya sholat Bu, ibu ya, sholat bikin tenang. Coba kalau ibu belum sholat, kayaknya ada yang utang gitu loh. Ya ada yang kayak Masya Allah itu ya Cela ya ya jadi kayaknya Masya Allah kayak ada yang kurang gitu itu. Das adem, memang AC kan ya. Apalagi kalau memang dia sholatnya benar-benar. Oleh karena itu, kalau sholatnya benar, semua benar. Makanya kalau hijrah, pertama perbaiki tauhid, kedua perbaiki sholat. Nah, kalau sholatnya salah, Allah nanya, hal indahu tatawu, apakah hambaku punya sholat sunnah? Sholat salah nih Bu ada dua, ninggalin sholat atau sholatnya kurang benar. Yang banyak kan yang kurang khusyuk, betul nggak? Coba, makanya kenapa kita butuh sholat sunnah? Qobliyah, ba'diyah. Kenapa? Sholat kita ternyata dalam sebuah riwayat Abu Daud, orang sholat itu ada yang diterima 1/10-nya, ada yang terima 1/9-nya. Terus, makanya kalau ada kwitansi sholat berapa ketahuan. Kayak makan nasi padang, ketahuan jam berapa. Kalau kita sadari berapa diterima setiap kita sholat, ketahuan 10%, 20%. Betul luar biasa sulitnya khusyuk. Susu itu memang susah, kecuali orang yang benar-benar Allah ridhoi, Allah mudahkan dia. Nah, tapi Allah kasih alternatif. Apa? Jalan keluar dari kesalahan sholat kita, kekurangan sholat kita. Satu, jangan lupa habis sholat istighfar, betul nggak? Astagfirullah, 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 salam, salam tabarak ta'izal jalilu ikram. Makanya kenapa setelah sholat bagus kita baca apa tadi? Istighfar. Kenapa? Sadar sholat kita jauh dari sempurna. Malah bagus kalau sebelum salam baca doa ini. Ikutin saya. Lagi salam nih ya, kita hiat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran wala yaghfiruz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa yang diajarkan Nabi buat Abu Bakar dibaca sebelum salam. Kenapa? Abu Bakar kan dijamin surga, sholatnya pasti bagus, tapi masih baca doa itu sebelum apa tadi? Salam. Nanti saya kasih Anggi doanya ya, gak usah dihafalin Bu, koleksi aja ya. Susah ngarapin ibu ngapalin mah gitu loh ya. Ya, koleksi aja udah ya. Makanya istri saya punya kajian namanya Hifzud Doa. Kajian ngapalin doa. Nenek-nenek yang 70 tahun bisa ngapalin doa sampai 40 biji. Kita kasih sertifikat, kita kasih kayak Miss Universe gitu ya. Ya, Masya Allah. Ternyata masalahnya bukan tua, mau enggak. Makanya kalau ibu sadar, ya Allah, kan nanti sholat pertama kali ditanya, sedangkan saya sholatnya begini. Makanya sebelum salam kita doa. Ya pasti kan, boleh nggak bahasa Indonesia Pak Ustadz gitu kan ya. Ya sebelum ibu nanya saya jawab duluan gitu loh ya. Ya bagus ya, dari Al-Quran, dari hadis dulu, baru terakhir nanti pakai bahasa Indonesia gitu loh ya. Nah makanya kenapa kalau kita sholatnya kurang bagus, kurang baik, maka ada solusi-solusinya. Yang pertama baca apa tadi? Doa istighfar sebelum salam. Tadi itu. Bahkan ada satu lagi nih ya. Bu, ini hebat banget. Apalagi kalau Nyai Faridah hafal nih. Apalagi bacanya di Raudhah nih. Dengerin. Nabi masuk masjid. Begitu Nabi masuk masjid, ada orang lagi tahiyat akhir doa. Gak usah diikutin, susah nih ya. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antaghfira li dzunubi innaka antal ghafurur rahim.
Habis baca itu Nabi bilang begini, Allah mengampunimu, Allah mengampunimu, Allah mengampunimu. Rugi kalau nggak apa sebenarnya. Itu baca kapan tadi? Sebelum salam. Tapi sebelum ibu hafal ya baca aja antara azan dan qomat ya, biar apa? Biar hafal. Gimana kalau bacanya di nyai di mana? Di raudhah, betul nggak? Jadi Nabi bilang apa? Allah mengampunimu, Allah mengampunimu, Allah mengampunimu. Makanya solusi yang sholatnya kurang bagus, kurang khusyuk, ya belajar sebenarnya, diusahakan, dipaksakan. Yang kedua, yang pertama itu. Yang kedua apa tadi? Jangan lupa baca istighfar sebelum salam. Yang ketiga baca istighfar sesudah salam. Baru yang keempat apa? Sholat sunnah. Karena sholat sunnah ini ketika sholatnya kurangnya ada dua ya Bu. Kurang khusyuk, kurang pernah ninggalin. Maka Allah bertanya, hal indahu tatawu. Orang ini punya sholat sunnah enggak? Ada ya Allah. Ditutupin itu. Ya. Kalau enggak ada, nah gimana ini kalau enggak ada? Makanya kadang ada orang kan habis sholat sunnah, habis sholat wajib, dah sholat tuh sunnah ini. Sunnah ini. Padahal sunnah ini bukan hanya sekedar pahala, menambal kekurangan dalam sholat. Dan ternyata bukan hanya sholat, semua sunnah nambal yang kurang dalam wajib. Contoh, sholat wajib ditambal sama sholat sunnah. Yang kurang khusyuk ditambal sama sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah. Yang kedua, Bu, zakat ditambal dengan sedekah. Bisa jadi dong zakat ibu kurang, bisa loh, salah ngitung. Maka kenapa kita disuruh banyak sedekah? Karena sedekah ini akan melengkapi yang wajib. Apalagi puasa Ramadan ditambal dengan puasa Senin, Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa Syawal, puasa Nabi Daud, tuh puasa Ramadan tambal sama puasa sunnah. Satu lagi, haji. Kan sekali haji cukup. Ternyata hajinya salah di sono. Ya, entah mungkin karena belum punya ilmu, maka sempurna atau kurang di sana. Ya kan orang Indonesia kebanyakan sapi, gitu ya. Ya, taruh nulis kertas, semoga yang baca tulisan ini, gitu kan. Ya, bahkan setiap jam 7 pagi di Masjid Nabawi, lihat orang Indonesia pada keluar dari hotel dengan dandanan kayak orang habis jatuh dari motor, merah-merah. Ya, mereka pada foto-foto di depan ini. Bu, siapa yang hajinya salah, maka ditutupi dengan umroh. Karena umroh itu sunnah kan, maka sunnah. Jadi semua amalan wajib ditutupi dengan sunnah. Jadi jangan cuma bilang begini, kan sunnah ini. Padahal sunnah ini bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar pahala, tapi penambal amal-amal yang wajib. Saya ulangi, sholat wajib pakai sholat sunnah, puasa Ramadan pakai puasa sunnah, zakat pakai sedekah, haji pakai umrah. Kayaknya udah haji sekali aja. Tapi selanjutnya boleh umrah di samping menyempurnakan. Ya, kecuali ustadznya memang pembimbing haji, boleh dia tiap tahun. Taib itu yang pertama, keutamaan sholat sunnah sebagai apa tadi? Penambal. Ya. Jadi yang merasa masa lalunya banyak ninggalin sholat, ya termasuk saya. Ya, siapa sih yang masa lalunya bener jarang? Pasti ada aja sholat yang ditinggalkan. Maka Allah kasih alternatif dengan sholat sunnah, banyakin. Yang kedua, sholat sunnahnya apa Pak Ustadz? Yang ini, ya banyak sholat sunnah mah. Ya duha juga sunnah kan. Tapi kalau sholat sunnah yang pertama yang bagus kita seringin adalah sholat sunnah terwatib namanya. Qobliyah zuhur, ba'diyah. Yang pertama, level pertama. Level yang di bawah itu cuma 10. Enggak. Level yang nyai dulu deh, level nyai dah. Ya, level nyai dah, ya. Level manula, ya. Level yang sudah berapa? 22. Apa aja? Dengerin. 4 qobliyah zuhur, 4 ba'diyah zuhur, udah berapa? 8. 4 qobliyah asar, 12. 2 qobliyah maghrib, 2 ba'diyah maghrib, 2 qobliyah isya, 2 ba'diyah isya, 2 qobliyah subuh, 22. Ya, itu gabungan antara muakkad dan ghairu muakkad.
yang ditekankan dan yang tidak ditekankan digabung. Insya Allah buat orang-orang yang suka ngelaksanain ini semua keutamaan dapat. Berapa contohnya? Berapa tadi jumlahnya? 22. Ulangi. 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, 4 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 kalau ba'diyah asar nggak ada kan? 2 qobliyah maghrib, 2 ba'diyah maghrib, 2 qobliyah isya, 2 ba'diyah isya, 2 qobliyah subuh, 22. Ada yang udah pernah ngerjain? Ya, belum. Nah, kalau mau mulai naik levelnya itu. Tapi sebelum itu jangan sampai gini, maksain diri jangan. Ya, langsung sakit meriang gitu. Tuh ya. Tahu kenapa lu kagak hadir? Meriang gua dua-dua gitu loh. Baik, selanjutnya level kedua, 12. Ini yang pokok-pokoknya aja. 4 qobliyah duhur, 2 ba'diyah duhur, udah 6, 2 ba'diyah maghrib, 2 ba'diyah isya, 10, 2 qobliyah subuh. Jumlahnya berapa? 12. Ah ini iya dapat rumah. Asal yang 22 sama yang 12 ini juga continue bagusnya. Siapa yang 12 dapat rumah di surga? Mamin abdin yusalli kulla yawmin sintai asyrata rak'atan tatawu'an ghairu faridah illa banallahu baitan fil jannah. Hadisnya dari Aisyah, dari Ummu Habibah. Siapa yang ngelaksanain sholat sunnah berapa tadi? 12 rakaat dapat rumah di surga. Tapi rumah di surga ini bagi mereka yang konsisten. Ya kalau baru sekali kayak baru bayar DP. Baru bayar DP ya bagus banget. Alhamdulillah dapat rumah di surga gua. Itu deh. Besok kagak. Nah, itu kayak orang baru bayar DP. Makanya itu paket 2 tuh. Kayaknya gampang ya. Gampang ya, berapa tadi? 12. Bisa? Bisa. Ustaz berat banget, saya masih sibuk. Sibuk banget saya mah. Kayaknya masih berat 12. Ada alternatif kedua. 10. Kurangin 2. Apa? Qobliyah duhurnya nggak usah 4, 2 aja. Hadisnya dari Ibnu Umar. Ini kayaknya banyak penggemarnya nih. Ya. Penggemarnya banyak. Ya. Karena 4 sebelum zuhur tuh luar biasa berat. Iya berat. Ya berat. Apalagi antara azan dan qomat tuh di masjid kadang-kadang suka mepet. Makanya qobliyah duhurnya 2 aja. Qobliyah duhur 2, ba'diyah duhur 2, ba'diyah maghrib 2, 6, ba'diyah isya 2, 8, qobliyah subuh 10. Berat juga Pak Ustaz, saya masih sibuk. Saya mah orang catering. Ya. Apa maksudnya? Makan di mana-mana gitu loh. Pokoknya saya masih sibuk, susah ya. Ya udah ada kesempatan cukup lakukan 4 saja. Gua bisa Pak Ustaz, saya masih sibuk. Ya, anak saya 17, ya, dan lain-lain. Ya udah, jangan sampai lupa qobliyah subuh. Oh, saya juga sibuk Ustaz, ya. Orang luar biasa ini orang ya, luar biasa ini Pragawati soalnya gitu ya. Biasa sibuk ya udah, jangan tinggalin sholat wajib. Ya ingat Bu, orang suatu ketika ada orang nanya sama Nabi, jadi dikasih tahu sama Nabi tentang sholat. Dia bilang gini, saya nggak mau nambah, saya pengen sholat wajib doang. Maka kata Nabi dalam riwayat, kalau dia jujur dia masuk surga. Apa maksudnya? Kalau dia konsisten jalanin sholat 5 waktu, bener waktunya, ya nggak telat, pokoknya konsisten, dia bisa masuk surga. Kata Imam Nawawi, kalau orang ngejalanin 5 waktu saja konsisten bisa masuk surga, gimana yang memakai tambahan sunnah? Nggak bisa juga, nggak usah saya sholat waktu 5 waktu juga. Ya Allah Bu, 5 waktu aja gak bisa. Ya. Ya, gak bisa juga Pak Ustaz. Ada alternatif lainnya, orang itu kita sholatin. Karena udah gak bisa sholat wajib. Ya kan gak boleh sholat wajib kudu dilaksanakan. Baik, tuh ya untuk poin yang pertama. Siapa yang pernah ninggalin sholat wajib maka sholat sunnah. Sholat sunnahnya rawatib tadi. Berapa tadi? 22, 12,
10, 4, 2 aja dah. Ya, mudah-mudahan teteh berapa? Ya, berapa? Sebelahnya? Masya Allah. Ya, di luar dugaan ya, Masya Allah. Semoga dimudahkan ya. Udah. Yang kedua, keutamaan salat sunnah yang kedua. Salat sunnah dapat meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Ya, Nabi SAW ada pembantu namanya Sauban ini pembantu Rasulullah SAW. Nabi bilang begini, dan Nabi ini orangnya apa sih? Nabi itu orangnya balas jasa. Nabi itu orangnya nggak mau punya hutang. Pokoknya Sauban ini baik aja. Maka Nabi nyuruh Sauban minta apa? Saluni, minta kepadaku. Maka Sauban bilang apa? Ya, aku ingin bersamamu di surga ya Rasulullah. Itu enak ya. Kalau sahabat Nabi itu orangnya simple. Ya, kalau ditanya sama Nabi, pengen apa? Aku ingin bersamamu di surga ya Rasulullah. Coba kalau ya Ibu Dara ditanya, mau apa? Mobil ya. Terus ya, doa banyak banget dah. Ya, tapi kalau sahabat Nabi, maka orang sahabat Nabi itu orangnya paling simpel. Nggak banyak neko-neko. Pengennya maunya surga aja. Terus sahabat ini tanya lagi sama Nabi, hal ghairu zalik, ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Cukup itu aja ya Rasulullah. Coba kalau Budara ditanya, ada lagi? Nggak akan beres. Listnya udah ada. Ya, Bu, akhirnya kata Nabi, alaika bikasratis sujud. Hendaklah engkau melakukan apa? Banyak bersujud. Kenapa? Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafaqallahu biha darajatan wa ata'anka biha khati'atan. Engkau harus banyak bersujud. Sungguhnya satu kali sujud ngapusin dosa satu, naikin derajat satu. Jadi gini, Bu. Ibu sholat berapa kali sujud coba? Ini hadisnya bukan hadis yang tadi. Ini lain lagi nih. Jadi ibu sekali sujud. Ibu satu rakaat kan 2 kali sujud. Berarti dalam satu hari kita berapa kali sholat? 17 rakaat. Berarti kali 2 34 derajat naik, 34 dosa dihapuskan. Makanya, Bu, ketika kita sujud, Masya Allah, Allah sedang ngangkatin dosa, ngapusin dosa kita, Allah ngangkat derajat kita. Makanya, ini jadi dalil. Ibu pernah nggak datang ke masjid, imam sudah sujud? Apa yang ibu lakukan? Ibu nungguin imam naik atau langsung sujud? Kan gini, kita sering lihat orang imam lagi apa tadi? Lagi sujud. Terus teman ibu sebelah kagak sujud. Ibu tanya, kagak sujud, Cin? Ntar juga imamnya bangun, gitu kan? Kan imamnya lagi sujud. Kan suka diem aja kan? Diem aja. Yang bagus kan? Langsung sujud. Walaupun nggak dapat rokaat, tapi dapat ampunan, dapat derajat. Tapi nggak dapat. Kan dapat rokaat itu kapan? Kalau lagi ruku, betul? Ibu datang, imam lagi ruku, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat aja. Nungguin, terus juga bangun. Itulah ya. Padahal yang bagus, yang sunnah gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung sujud. Ikutin imam, Anda nggak dapat rakaat, tapi dapat ampunan dan naik derajat. Ini hadisnya. Termasuk sujud syukur, dapat pahalanya ngapusin dosa, naik derajat. Termasuk sujud tilawah. Tahu sujud tilawah? Apa sujud tilawah? Sujud kalau baca ayat yang ada ayat sajadahnya. Kan ada tuh yang tanda apa? Tanda sajadah tuh. Nah, itu kan sujud tuh. Apalagi kalau di Mekah Madinah. Kalau di Mekah Madinah itu, ibu kalau hari Jumat sholat subuh itu biasa imam suka baca surat as-sajadah. Rakaat pertama, al-insan, rakaat kedua. Itu biasanya. Sunnahnya memang kalau sholat subuh hari apa tadi? Jumat,
Maka imam biasanya baca surat As-Sajadah. Nah, di surat As-Sajadah itu ada ayat sajadah. Nanti imam akan sujud tilawah. Wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Nah, yang kagak ngaji langsung ruku. Ya, kalau yang ngaji langsung sujud tilawah. Pernah tuh ada bapak-bapak, dia ruku, terus orang kan sujud, dibangunin sama dia. Dia salah sujud gitu. Yang dibangunin juga gak mau kan gitu loh. Ya, orang dia udah bener gini gitu loh ya. Karena udah bener dia sujud tilawah. Nah, sujud tilawah pun ngapusin dosa. Makanya di dalam Al-Quran ada berapa? 15 ayat sajadah. Ya, maka ibu kalau baca itu bagus apa tadi? Sujud tilawah. Ya, ngapusin dosa, naik derajat. Jadi sekarang kan sholat wajib tadi 34 rakaat, 34 kali sujud dalam 17 rakaat itu kan 1 rakaat 2 kali sujud, berarti 34. Gimana kalau ibu banyakin sholat sunnah? Berarti makin banyak sujud, berarti makin banyak sujud, makin banyak dosa hilang, makin banyak derajat naik, makin banyak dosa hilang. Ya, malah ada pengantennya cerita, ada penganten. Dan ada pengantin sholat mau dijama. Ya kalau pengantin jama bukan pengantenan. Ya, akhirnya dia kata ibunya, udah nggak usah sholat, nanti aja. Kalau udah beres pengantenan jama aja maghrib sama isyanya. Anaknya nggak mau. Wah, mau sholat. Ya, karena mungkin pertimbangan ibunya kan ganti make up ini dan lain-lain. Anaknya bagus, kan nggak apa-apa ngelawan sama orang tua dalam masalah ibadah, yang penting ngomongnya baik. Enggak, aku mau sholat. Ini anaknya maksa sholat, ya udah sholat ya. Pas lagi sujud, ya sudah. Ternyata nggak bangun lagi tuh pengantin. Coba alhamdulillah ya. Coba kalau lagi salaman matinya. Mati. Alhamdulillah lagi apa? Lagi sujud, masya Allah. Ya, makanya banyak kan cerita-cerita di video-video tuh orang meninggal lagi sujud, masya Allah. Ya, nah ini makanya sujud itu bagus dilamain, bukan sujud terakhir. Kalau kita kan tenar sujud terakhir. Padahal kata Nabi apa? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajid. Saat terdekat seorang hamba kepada Allah itu lagi sujud, maka perbanyaklah doa. Jadi lagi sujud itu harusnya banyakin doa. Ini subhanallah ala doang sih. Dari dulu tas ganti-ganti, doa sujud itu aja, subhanallah ala aja. Padahal doa sujud yang diajaran Nabi banyak. Ya, ada 6. Nah, ini doa sujud favorit saya. Gak usah dihafalin, koleksi aja. Ya, nah ikutin saya. Ya. Kan kalau begitu ibu tertantang, kurang ajar nih Ustadz, gua akan kenapalin deh gitu ya. Ikutin saya. Allahumma, ulangi, Allahumma firli zambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awlahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Itu dibaca setelah subhanallah dulu 3 kali. Ini hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Doa sujud, bukan doa ruku. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya, yang besar, yang kecil, yang awal, yang akhir, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Komplit di situ. Dibacanya lagi kapan? Sujud, masya Allah. Tapi jarang yang apa? Ya, itu lagi. Ya, se-Indonesia baik ya. Dia barang maunya luar negeri, ya doa se Indonesia gitu lah. Ya. Bu, kan tadi ada grup Hifzud Doa usia 70 tahun. Ya, ternyata udah bisa banyak ngapalin. Bu, gampang, tinggal kalau ibu serius gampang kok. Sampai ada bapak-bapak ngapalin doa sujud tuh, taruh di setir. Kan di setir ada merek itu tuh, merek mobil. Ditaruh di situ doa. Taruh situ, dia print, ditaruh di gunting, taruh di situ. Bahkan ibu kalau mau tinggal print doang kok. Saya kasih deh. Ini apa? Foto. Taruh di situ. Dia baca setiap nyetir. Lampu merah dia baca. Daripada bengong, daripada lampu merah dipelototin, diliatin gitu. Ya. Nah, bahkan yang bagi ibu-ibu kalau disetirin, kan ada apa sih kalau diginin tuh? Daripada ibu ngelihat muka ibu yang nggak berubah-berubah, ya. Ibu mau lihat berapa kali ibu gitu-gitu aja kan gitu. Mendingan taruh doa di situ, gitu loh. Nah, doa itu tuh makanya ingat loh.
Itu doa apa tadi? Doa sujud. Doa sujud pokoknya kalau bisa sih ya apalin. Ya, tapi kalau ketemu saya bulan depan saya tes passwordnya itu masuk. Ya. Kagak pada dateng. Giliran challenge sembako ke Papua datang, kirain apalan doa kabur. Ya. Coba tuh Anggi, coba Bu Nana ada challenge apa tadi? Ngapalin doa sujud. Ya, doa bukan subhanallah ala, itu mah anak SD juga apa. Ini beda, tapi nggak boleh sombong kalau ketemu teman. Lu sujud baca apa? Sebenarnya ya, gua dong gitu ya. Ya, Masya Allah. Ya kan, ya saya. Nah kalau ibu nggak bisa bener-bener gagap, emang pikun baru bahasa Indonesia gitu loh. Tapi kalau bisa, ya pakai bahasa dari Quran, dari hadis kan lebih indah ya. Makanya saya harap, saya kasih PR ya buat ibu-ibu ya. Ini aja dah. Berani nggak challenge nih? Ya kasih hadiah ya Bu Nana ya nanti ya. Yang nggak usah umroh kemahalan ya. Apa kek ya? Ya kasih buku dah. Ya kasih buku ya. Nah kasih apalah. Mau kena ya. Apalah tuh, mau kena 2 tuh. Ya, tuh ayo. Ya, tuh. Apa? Promek 14 gue juga gak punya gitu. Ya, jadi Bu, itu doa sujud bagus banget dibaca lagi apa? Jadi kembali lagi kita bahas yang kedua nih. Keutamaan sholat sunnah itu apa tadi? Banyakin sholat sunnah berarti banyakin sujud. Banyakin sujud berarti banyakin hapusin dosa. Banyak angkat derajat. Nah apalagi kalau ibu lagi sujud udah ngapusin dosa, baca doanya juga spesialis ngapusin dosa. Masya Allah ya. Sekali lagi, ya nggak panjang kok. Ya orang malas mah pendek jadi panjang. Ya, yang semangat panjang jadi pendek. Ya challenge nih. Ya. Kajian Majlis Taklim Pertiwi kan keren banget tuh nama Pertiwi teh. Tapi namanya jadi Perkitiu nanti. Kenapa berganti nanti kagak ada challenge gitu loh ya. Awas nanti Majlis MT Perkitiu yang ada. Pertiwi ya. Nah, ikutin saya Allahumma gfirli zanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah ampuni dosaku semuanya, yang besar, yang kecil, yang awal, yang akhir, yang kelihatan. Dosa kita yang kelihatan banyak, yang gak kelihatan jauh lebih banyak. Di Indonesia pakai jilbab, ke Singapura cekek jilbabnya ya, buka dan lain-lain. Nah nih Bu, mudah-mudahan ya hafalkan challenge ya. Bisa? Coba tanya dulu. Bisa Bunda? Bunda 60 nih, bisa? Saya bacanya yang subhanakallahumma. Boleh tambahin ya, itu juga bagus tuh, tambahin ya. Iya. Kalau Ibu bisa ya bulan depan. Ya bulan depan tuh. Bisa nggak Cin? Bisa. Jangan saja masuk ke bisa ya. Wah, tuh. Udara bisa nggak? Kok datang lagi bulan depan ya? Gue catet tuh, tandain orangnya ya. Ya, mudah-mudahan bisa. Kan bukan buat saya, buat Ibu ya. Jadi kalau Ibu udah sujud ngapusin dosa, kayak apa kalau ternyata bukan hanya satu? Kan tadi sujudnya cuma satu dosa. Tapi sekarang Ibu minta semua dosa dihilangin dulu. Sekarang yang akan datang, terus besar, kecil, yang kelihatan, nggak kelihatan. Masya Allah, maka mati. Masya Allah, mudah-mudahan ya husnul khotimah ya. Ya, jadi Ibu harus naik kelas, jangan subhanallah ala baik ya. Ya. Lanjut, nomor 3 keutamaan sholat sunnah. Nah ini dia yang tadi saya baca nih. Banyak mengerjakan sholat sunnah menjadi penyebab utama masuk surga didampingi
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan Sauban tapi Rabi'ah. Tadi saya kebalik. Jadi Rabi'ah ini suka bawain air buat Nabi. Maka Nabi bilang apa? Minta padaku. Aku ingin apa tadi? Menemani engkau di surga. Ada lagi nggak? Nggak ada lagi, itu doang. Maka kata Nabi, fa'ainni ala nafsika bi kasrati sujud. Bantu aku mewujudkan keinginanmu dengan banyakin sujud. Maksudnya apa? Bantu Nabi supaya mewujudkan keinginanmu. Apa tadi keinginannya? Bersama Nabi di surga dengan memperbanyak sujud, alias banyakin sholat sunnah maksudnya. Paham? Makanya siapa yang pengen bareng Nabi di surga, salah satunya adalah dengan banyakin sholat sunnah. Bu, kalau kita mikirnya sholat sunnah pahala, tambahin sekarang sholat sunnah ngapusin dosa. Apalagi tadi sholat sunnah naikin derajat, sholat sunnah menambal yang dulu, sholat sunnah bersama Nabi di surga. Kita kan pengen banget ketemu Nabi. Ya, foto gagak punya, betul? Ada yang nggak ada yang punya kan fotonya, betul? Iya, memang nggak ada yang punya dan nggak boleh memang, paham? Ya, Bu, satu, ya fotonya kagak punya, ketemu mimpi juga kagak, karena kita mah boro-boro, pantas juga kagak, gitu loh ya? Ya benar kan? Ya, tapi insya Allah kita ketemu nanti di sono. Nah, kayak gimana? Bukan cuma ketemu, tempatnya deket. Ternyata bareng di surganya ada beliau. Bayangin ya, kalau di komplek ibu ada presiden, bangga nggak? Di mana lu rumahnya? Sono. Deket apa? Deket Pak Jokowi. Seneng kan? Ya, padahal jadi pinggiran gitu loh ya. Yang kalau itu sungai meluap tenggelam gitu loh. Tapi seneng orang kalau rumahnya dekat sama pembesar. Nah, sekarang bukan pembesar negara. Ini adalah Nabi yang kekasih Allah. Masya Allah. Nanti bangga-bangga ada kita di sana tuh. Di mana surga lu? Dekat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Masya Allah ya. Jangan cuma pengen doang, awas ngapalin lu ya. Gua apalin mukanya gitu ya. Jadi ya nih Rifa temen lu tuh ya, saling itu tuh udah hafal belum lu ya. Jadi Bu, Masya Allah ya, rumah deket lurah, rumah deket camat ya. Udah apa Bu ya, rumah deket presiden, senang banget. Nah, siapa dalam, maka perbanyak sholat sunnah ya. Lu kira ada udah masuk aja bagus dah ya. Udah tuh nomor 3, sholat sunnah menyebabkan Anda bersama Rasul. Jadi tambahin, bukan hanya pahala saja ya. Pengen bareng Nabi di surga, banyakin sholat sunnah. Keempat, sholat sunnah merupakan amalan fisik yang paling afdal setelah jihad dan mempelajari atau mengajarkan ilmu. Jadi gini Bu, menuntut ilmu itu lebih daripada sholat sunnah ya. Saya ulangi, menuntut ilmu, jihad lebih daripada sholat sunnah. Nah, ibadah fisik yang kedua yang terbaik setelah menuntut ilmu dan jihad. Kenapa? Khairu a'malikum as-shalah, kata Nabi, sebaik-baik amal adalah sholat. Berarti ibu kalau lagi sholat sunnah, berarti ibu sedang melakukan amalan yang terbaik. Ingat, amalan yang terbaik setelah semuanya yang wajib, setelah menuntut ilmu dan jihad. Makanya ketika orang sholat qobliyah zuhur, ini ya Bu, sholat qobliyah zuhur itu butuh motivasi loh, betul nggak? Kalau ibu motivasinya cuma pahala, bisa jadi nanti nggak dikerjain. Tapi kalau motivasinya banyak, sholat sunnah bisa begini, maka ibu akan kerjain. Ya, apalagi tadi bisa bersama Nabi di surga. Bahkan saya akan melakukan amalan yang terbaik. Apa amalan terbaik setelah menuntut ilmu? Sholat sunnah. Kata Nabi, khairu amalikum as-shalah. Yang kelima, ini lebih bagus lagi. Sholat sunnah itu bagus tidak di rumah. Ya, kalau bapak-bapak tuh ya bagusnya sholat sunnah di rumah. Nanti ba'diyahnya juga di rumah. Cuman kadang-kadang kan susah. Karena mungkin kalau di rumah ketinggalan. Makanya ya banyak yang di masjid nggak apa-apa, tapi ba'diyah kalau bisa di rumah. Nah, kalau ibu-ibu kan pasti di rumah. Makanya kata Nabi SAW, "Idza qada ahadukumus shalah fi masjidihi
falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha ja'ilun fi baiti min salatihi khairan. Jika salah seorang dari kalian menunaikan salat di masjid, ini buat laki-laki, hendaklah memberikan bagian dari salatnya di rumahnya, karena sungguhnya Allah menjadikan kebaikan salat di dalam rumahnya. Saya ulangi ya. Fa innallaha ja'ilun fi baiti min salatihi khairan. Sesungguhnya Allah menjadikan kebaikan salat di dalam rumah. Jadi gini, Bu. Siapa yang sering salat sunnah di rumah, maka akan banyak kebaikan di rumahnya. Begini. Dulu ada orang nanya sama Syekh Amin As-Sinkiti. Syekh Amin As-Sinkiti ini seorang ahli tafsir, pengarang kitab tafsir Adwaul Bayan. Syekh, saya punya istri susah banget diaturnya. Syekh, saya punya anak, wah, susah banget. Lalu Syekh nanya gini, pernah sholat sunnah di rumah? Gak pernah. Sholat sunnahnya sholat di masjid. Sholat sunnah di rumah. Kenapa? Dibawacain hadis tadi. Fa innallaha ja'ilun fi baiti min salati khairan. Allah menjadikan kebaikan salatnya di dalam rumahnya. Jadi gara-gara sholat di rumah, rumahnya jadi berkah. Berapa lama datang ke Syekh? Syekh nanya, gimana keadaan rumah tanggamu? Alhamdulillah Syekh, semua sudah selesai. Kuncinya cuma apa tadi? Sholat sunnah di rumah. Maka rumah tuh bagus buat bapak-bapak sholat sunnah di rumah, sholat wajib di masjid. Nah kalau ibu-ibu kan wajib sunnah ya di rumah. Nah ini enggak di mall mulu. Maka yang berkah mallnya. Makanya mall berkah banget gitu loh. Kenapa? Ya maknya sholatnya di rumah mulu. Citos kayak apa berkahnya? Ya, Senayan City kayak apa berkahnya? Kenapa? Karena ibu-ibu sholat di situ mulu. Ya, makanya bagus sholat sunnah di mana? Di rumah. Jadi kalau ibu, misalnya Bu Dara, maaf ya, kita kan punya anak kadang-kadang zaman sekarang beda. Kita galak, dianya lebih galak. Dia kita biarin lunjak. Susah. Maka kita cuma bisa apa? Doa, kita lemah lembut, kita berikan yang terbaik buat dia, sholat sunnah di rumah. Jadi sholat sunnah di rumah itu Masya Allah Bu, ya suami ibu rada-rada, ya, wah ya, wah pokoknya begini begitu, nggak bisa diskusi, ya nggak bisa diajak ngomong, akhlaknya bagaimana, ibu kan cuma punya doa, betul? Ya mau ganti bingung, ya kan? Ya, iya. Mau ganti bingung beli di mana, ayo ada yang tukar tambah gitu loh, ya dan lain-lain, ya, jadi dan lain banyak lah. Ibu-ibu kan udah ya udah terima aja. Tapi ternyata nggak ada yang sia-sia kok, ada solusi semuanya. Ingat ya, nggak ada manusia di bumi ini yang baik-baik aja, nggak ada. Semua sedang berjuang dengan cobaannya masing-masing, betul? Wow hebat banget tuh kata-kata gua. Iya, nggak ada di dunia. Jadi kalau ada orang bilang gue baik-baik, nggak bener, bohong. Ya, saya nikah sama dia cocok, kagak ada cocok. Nah, mana ada cocok? Ketemu bah, yang ada dicocok-cocokin. Yang ada kan ngalah, sabar itu doang. Ya, sama banyak ngimkem, iya, sama banyak diem gitu loh. Makanya ibu cuma punya apa? Sholat, doa, dah itu doang. Apalagi sholat sunnah. Makanya Masya Allah, Insya Allah sholat sunnah ibu gak ada yang sia-sia. Saya kaget ketika anak remaja yang lagi gaulnya tiba-tiba ada yang cerita, ya ibunya cuma bisa doa, sholat sunnah, berubahnya luar biasa. Maka jangan main-main dengan sholat-sholat yang Anda kerjakan. Masalahnya target kita di otak kita sholat sunnah itu cuma pahala doang. Sekarang rubah. Temu Rasul, pahala, ganti sholat dulu. Sekarang kebaikan, mudah-mudahan di rumah saya ada kebaikan. Allahu Akbar. Ya, tapi jangan sambil mikirin, usah berubah tuh setan tuh. Ya, jangan, ya. Pokoknya ya Allah, sholat sunnah mudah-mudahan. Dengan sholat sunnah saya ini banyak kebaikan di rumah saya. Tiba-tiba Masya Allah Bu, seorang suami yang kaya raya, haji, males padahal uang banyak. Tiba-tiba istrinya naruh brosur aja di rumahnya. Apa nih? Haji Pak, tadi ada Ustadz Agus gitu.
Oh, daftar dah. Insya Allah. Padahal susah banget. Karena ada foto saya di situ kali ya. Foto gue lagi ya, banyak hal-hal yang berubah. Bukan kan orang kalau nanya sama apalah, gimana rumah tangga kita nih dok? Komunikasi yang bagus gitu ya. Komunikasi bagus sama orang, sama Allah agak bagus. Emang yang ngerubah hati seorang siapa? Allah yang ngerubah. Kaget seorang anak, seorang bapak berdoa. Jadi ada seorang bukan satpam yang jagain Hajar Aswad, tahu kan tuh? Kan ada yang jagain tuh, ya. Askar tuh, dia ditanya pengalaman yang unik, yang hebat yang kamu pernah tahu terhadap orang-orang yang tawaf, yang doa ini apa? Dia ingat ada satu selama 20 tahun dia jaga apa tuh Ka'bah, jaga Hajar Aswad. Pernah dulu ada seorang bapak berdoa, ya Allah berikan aku anak. Orang lain punya anak, tetangga punya anak, aku nggak punya anak. Bentar, ya. Akhirnya berapa lama kemudian, 20 tahun berlalu. Datang lagi tuh orang, ya Allah, matikan anakku. Lah, kenapa cerita ini diingat? Dan si bapak ini, si satpam askar ini ngerti karena suaranya khas. Kemudian dia ingat, ditegur sama dia. Dulu 20 tahun yang lalu kamu datang ke sini minta anak. Sekarang kamu minta anak mau dimatikan. Ternyata dia cuma minta anak, kagak minta anak yang soleh. Betul nggak? Ya, akhirnya dikasih nasihat sama si askar tuh. Minta kepada Allah anak yang soleh. Minta petunjuk buat dia, bukan minta matiin anaknya. Allah matiin lakiku, jangan Bu. Ibu udah ada yang mau bagus. Ya, lebih baik rubah suamiku, solehkan dia. Bu, akhirnya jam berapa dia berdoa? Waktu itu tiba-tiba kemudian dia pulang ke rumahnya. Anaknya sudah berubah. Kemudian ditanya, kapan kamu berubah? Jam-jamnya disebutkan pas banget dengan dia doa waktu itu. Makanya sholat kan doa, betul? Apalagi lagi sujud, kan sujud terakhir, setiap sujud minta kepada Allah. Ya, komunikasi ibu udah bisa jalanin. Ya oh, capek Bu, laki mah diikat aja lepas, apalagi lepas. Ya, ada ibu datang sama saya, Ustadz, suami saya kemana? Saya bisa handle, I can handle it. Saya punya aplikasi namanya My Hubby. Itu lakinya Bu kemana aja ketahuan. Luar biasa tuh aplikasi Bu. Ya, jangan saya dicari, nggak usah. Ya, Bu, berapa yang bawa handphone supirnya Pak Ustadz? Pinter banget laki mah. Yang bawa HP lah supir. Nih laki saya ada di sini Pak Ustadz. Karena supirnya di situ. Tuh laki saya lagi di Sudirman lagi kerja gitu. Supirnya nangis tuh. Ya susah. Ya telepon. Di mana yang di kantor? Coba video call. Ya, coba tulisin semuanya gitu, gitu. Aman, Bu. Di kolong. Banyak Bu kasus rumah tangga tuh. Saya mah ya karena banyak banget datang ke rumah orang masalah ini, masalah itu dan lain sebagainya. Kuncinya kurang komunikasi sama Allah. Sedangkan komunikasi sama Allah yang paling bagus dalam sholat. Makanya sholat sunnah di rumah kebaikan. Ingat ya, jangan mulu disolatin. Ya, duhur di Pondok Indah 1, asar Pondok Indah 2, maghrib Pondok Indah 3, Citos, ya, terus dan lain semua mall disolatin sama dia. Rumahnya kagak disolatin.
Ya rumah mau gede kayak apa Bu? Ya kalau nggak ada cahaya sholat mah ampek. Aduh ibu-ibu luar biasa, sampai punya bawah tanah. Sampai dia bilang gini, ada ibu-ibu, boleh nggak kita sewing-sewing gitu ya? Maksudnya sewing-sewing lihat-lihat gitu ya. Seikutan aja, Nyai, seikutan aja. Gitu saya ikutan deh. Rumahnya bawah tanah, apa? Luar biasa rumahnya gitu ya. Ya tapi kayaknya gersang banget. Ya, kenapa? Ya gitu dah. Ya, makanya Masya Allah Bu, rumah yang indah lebih indah ketika ada cahaya sholat. Ibu tahu, malaikat itu, kita kalau lihat bintang-bintang bagus begini. Ih, bagus banget ya, bagus banget ya, bagus banget ya. Seperti itulah malaikat ngelihat rumah-rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Jadi kalau malaikat tuh ngelihat rumah yang, rumah siapa itu cahaya banget. Rumah siapa itu? Wah, itu rumahnya Budara ya, rame banget itu cahayanya. Itu apalagi yang tengah, bagus banget itu cahayanya gitu. Ya. Bu, malaikat itu memandang rumah-rumah yang baca Al-Quran, rumah-rumah yang sholat tidaklah. Lah, sholat kan paling bagus baca Quran Bu. Baca Quran tuh bagus, paling bagus lagi sholat. Makanya Nabi suka baca lama-lama lagi sholat. Al-Baqarah, An-Nisa, terus selanjutnya Al-Imran dalam satu rakaat. Ya, kita bukan setahun begitu gitu loh ya. Yang baca Quran kayak kita memandang bintang-bintang. Coba kira-kira malaikat tuh mandang rumah kita kayak apa? Rumahnya kecil, tapi Masya Allah dalamnya ya lebih kecil lagi. Ya ternyata kagak sholat gitu ya. Nauzubillah min zalik. Rumahnya biasa saja. Mikir apa kata tuh? Banyak yang datang, yang sholat banyak banget di situ. Ya, tapi rumahnya nggak pernah disolatin. Makanya Bu, pulang ngaji, sholat di rumah ya. Kalau pulang ngaji jangan balik ke Isya. Ya. Karena Nyimas ada bapak-bapak ngadu sama saya, Ustadz kajian sampai jam berapa sih gitu loh. Nah saya kan kajian habis jam 10 Bu, selesai zuhur. Kok istri saya baliknya Isya terus gitu loh. Ini sholat di mall. Ya tuh ya dah. Ya dah, lanjut. Sholat sunnah di rumah mendatangkan apa tadi? Kebaikan. Mudah-mudahan anakmu yang susah diatur tiba-tiba berubah. Nah, tunggu aja. Cukup kerjain aja. Jangan nunggu jawaban. Kerjain aja. Suatu saat akan ada perubahan. Gak ada dalam Islam yang sia-sia. Ya, tiba-tiba, wallahu a'lam. Yang penting tugas kerjain aja dah. Ya, yang keenam, sholat sunnah akan mendatangkan kecintaan Allah bagi pelakunya. Masya Allah. Ya, jadi siapa yang sering menjalankan sholat sunnah, ya setelah yang wajib, maka Allah akan mencintainya. Tuh, Masya Allah, butuh kita kecintaan Allah. Yang terakhir, nah ini dia. Sholat sunnah ini adalah tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Nabi sholat sampai kakinya apa? Bengkak-bengkak. Begitu ditanya, kenapa? Jawabannya, Nabi kenapa bengkak-bengkak? Ya tadi, sholat sunnahnya lama. Sampai-sampai Nabi habis sholat, baca apa tadi? Al-Baqarah, Anis dalam satu rakaat. Kemudian rukunya sama kayak berdirinya, sujudnya sama kayak berdirinya. Akhirnya Nabi nanya sama Abdullah, apa yang hendak kau lakukan? Aku hendak meninggalkanmu ya Rasulullah. Maksudnya pengen ninggalin Nabi saking lama sholatnya. Yuk kalau kita hidup zaman dulu, udah kagak ada tuh masjid. Ya, itu assalamualaikum, wah gak kosong ada. Ya. Lah malah pernah Bu, imam didehemin sama mama, banyak wah, ya kasihan banget imam. Ya, panjangan ya. Malah pernah kejadian tapi di Arab ya. Saya baca itu ada pemukulan terhadap imam. Imam sampai dipukul. Kenapa Bu? Karena dia baca surat subuh, baca Al-Baqarah rakaat pertama. Terus rakaat kedua baca Al-Imran. Pas habis salam dia bilang begini, matahari hampir terbit. Habis salam dia ngomong,
Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ulangi sholatnya. Kenapa? Saya lupa wudhu tadi. Akhirnya itu kenyataan, itu saya baca ya. Dah, intinya Bu, ada tadi saya bilang ya. Jadi ada pemukulan dan masuk ke pengadilan. Ya kan, kalau di Arab nggak boleh mukul. Mau salah kayak apa nggak boleh dipukul, apalagi sampai darah keluar. Maka ini kejadian karena imamnya ternyata, padahal imamnya nggak usah dipukul, lah imamnya batal sendiri. Makmumnya tetap sah. Taib. 7 yang terakhir tadi apa? Begitu Nabi sholat kakinya sampai bengkak-bengkak, Aisyah bertanya, kenapa? Nabi kan udah dijamin surga, betul? Udah diampuni dosanya yang dulu yang akan datang. Kenapa masih sholat seperti itu? Jawabannya apa? Afala akuna abdan syakur. Aku pengen menjadi hamba yang pandai bersyukur. Maka sholat sunnah adalah tanda ibu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 tuh, nanti saya share ya. Saya share 7 tadi ke Anggi. Sama doa apa tadi challenge-nya? Doa lagi sujud apalan tuh. Ya, dah. Ada yang nanya sampai sini? Apa qobliyah sama ba'diyah? Bagaimana kalau kita sholat malam? Apakah itu termasuk sholat sunnah? Termasuk, jadi Enggak, tadi termasuk bukannya kita hitungan kalkulator. Iya. Kan gitu. Iya kan? Jadi tahajud, terus kita misalnya di tahun sebelum tahajud kita ada sholat itu bagian daripada sholat sun. Nah, cuma selalu di buku-buku fikih diajarinya bukan itu dulu, tapi penyempurna sholat dulu. Makanya kenapa qobliyah ba'diyah dulu, karena yang wajib harus disempurnakan. Nah, makanya gini, kenapa kita qobliyah? Ibu kan kalau mau sholat, mau olahraga suka ada apa? Iya kan? Nah, qobliyah. Kenapa ada ba'diyah? Ya kan kayak olahraga suka ada apa? Ada. Nah, dan lain sebagainya. Intinya tentunya sholat sangat mulia. Intinya kalau qobliyah itu mungkin kalau ada pikiran-pikiran atau apa, qobliyahnya dulu ya, maka mudah-mudahan sholat duhurnya tidak jadi ada pikiran tersebut gitu kan ya. Nah, ba'diyah penyempurna. Jadi di mana-mana di buku fikih itu Bunda yang dibahas itu selalu diawali dengan sholat sunnah rawatib dulu, baru kedua nanti witir, baru ketiga tahajud, baru keempat duha. Nah itu jadi ada urutannya ya. Jangan makanya kalau ditanya, kalau tahajud itu sholat sunnah juga bagus, tapi kalau sholat rawatib ini kan tahajud aja. Tapi kalau sholat qobliyah ba'diyah ini kan mengikuti sholat wajib, makanya disebut apa tadi? Rawatib. Semua sholat sunnah bagus, semua sholat sunnah menutupin dan lain sebagainya. Apalagi sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, karena dia mengiringi sholat wajib. Ada lagi? Gak ada? Awas ya, hafalan ya. Ya, dia saya liatin mukanya tuh dulu nih ya. ya, hafalan. Apa Bu? Sholat duha itu yang paling bagus saat matahari Panas, agak panas. Jam berapa? 10 atau setengah 11 lah. Ya, doa sholatnya ketika anak onta kepanasan. Tapi itu waktu afdol. Ingat ya, saya ulangi. Itu waktu apa? Afdol. Ada yang namanya waktu mubah. Mubah itu 15 menit setelah terbit matahari, yang disebut sholat syuruk. Nah, itu waktu mubah. Ibu boleh sholat duha, yang penting jangan 15 menit setelah terbit matahari, nggak boleh. Setelah duhur, sebelum duhur nggak boleh. Jadi kalau bisa sebelum 15 menit sebelum zuhur sudah berhenti. Ya, jadi sholat duha itu mulainya kapan? 15 menit setelah terbit, 15 menit berakhirnya sebelum zuhur. Nah, mepet ya. Jadi gini, Bu. Kalau sebelum azan duhur justru itu waktu terlarang. Namanya waktu zawal. Apa? Zawal. Zawal itu waktu matahari lagi di tengah-tengah, itu nggak boleh. Justru itu dilarang sholat. Dilarang sholat itu 3. Habis subuh, sebentar lagi belum, sebentar lagi zuhur. Itu kurang lebih 15 menit sebelum apa tadi?
Ya zuhur. Cuma buat yang kerja di kantor, ya bagus jangan sholat duha di kantor. Kenapa? Karena kan wajibnya bekerja dia. Ya, jadi lebih baik dia kalau mau sholat duha itu sebelum masuk kantor, sebelum jam kantor. Karena harus profesional dong. Bekerja wajib, sholat duhanya sunnah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bu, ingat ya, keutamaan sholat apa tadi? Sunnah. Ada berapa tadi? 7. Nanti saya share ya ke Anggi. Saya udah ada tulisannya. Kemudian tadi ada challenge. Doa apa tadi? Doa sujud ya, doa sujud ya. Ingat, sujud ini keutamaan, sholat ini sunnah ini keutamaan sekali. Apalagi dilakukan di bulan apa tadi? Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Ini bulan-bulan yang Masya Allah, bulan-bulan yang luar biasa yang Allah berikan keutamaan buat kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih Ibu Dara, Nyai. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada semuanya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.